Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kemenak Magetan, tempat ngobrol santai tapi penuh manfaat. Bersama saya Fajar Ahmad Aji. Pada episode kali ini kita akan bahas topik yang kadang bikin bingung, sering juga dianggap sepele. Tapi sebenarnya topik ini itu sangat penting untuk kita pahami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu soal najis dan cara mensucikannya. Sebelum itu, pemirsa podcast Kemenak Magetan, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube kita agar tidak ketinggalan konten dan juga episode seru lainnya. Follow juga akun media sosial kami di @humaskemenakmagetan untuk mendapatkan update info terbaru lainnya. Baik, pemirsa podcast Kemenak Magetan, sudah bersama saya di studio Bapak Sujarwo Sarjana Hukum. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di Kecamatan Poncol. Sosok figur yang akrab disapa Kang Jarwo ini tentu sudah mengajar fikih dasar di mana-mana. Selain itu, Kang Jarwo juga merupakan wakil ketua Lembaga Bahsul Masail MWCNU Kecamatan Poncol dan juga tim perumus Lembaga Bahsul Masail di Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol Magetan. Assalamualaikum Kang Jarwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang pada hari ini bisa bertemu dengan panjenengan Mas Fajar. Saya juga sangat senang Kang Jarwo, maksud kami sudah berkenan hadir di podcast Kemenak Magetan ini. Kang Jarwo sebagai penyuluh agama Islam di Kecamatan Poncol ya? Ya, ini di Kecamatan Poncol. Berdomisili juga di Kecamatan Poncol atau di kecamatan lain? Ya, saya berdomisili di Kecamatan Poncol, tepatnya di Desa Cileng ya. Desa yang paling timur dari Kecamatan Poncol, perbatasan dengan Kecamatan Parang. Baik, jadi sudah di ujung timur ya. Ya. Kesehariannya beraktivitas di mana Kang Jarwo? Keseharian di kantor KUA Kecamatan Poncol. Baik, dari kantor KUA sampai di kediaman Anda ini jauh apa tidak? Ya, sedang Mas. Sedang kira-kira saja. 8 kilometer. Oh ya, cukup lumayan juga itu Pak Jarwo ya. 8 kilometer nggih. Kang Jarwo, senang sekali lagi Anda sudah berkenan hadir di podcast Kemenak Magetan. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu nih. Cerita yang dimana mungkin bukan hanya saya saja, tapi banyak dari pemirsa podcast Kemenak Magetan juga merasakan hal yang sama. Kita ambil contoh saja saat ini kan di musim penghujan. Di musim penghujan itu kan orang-orang kan rawan juga terkena flu. Nah, semisal kita itu kadang di tengah-tengah sholat, kemudian karena dalam kondisi flu, tiba-tiba keluar ingus. Lah, dalam hati itu kadang buat ragu juga. Ini ingus saya ini itu perkara yang najis atau bukan, seperti itu Kang Jarwo. Baiklah, sebelum saya menjawab ya, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu najis ya. Ingus Baik. itu bagian dari najis atau bukan. Kita harus tahu apa definisi dari najis. Kemudian apa itu benda-benda yang termasuk dalam najis. Cara mensucikannya melalui apa, begitu Mas. Baik, sebagai awalan Kang Jarwo, bisa Anda jelaskan dulu sebenarnya yang dimaksud dengan najis ini apa sih? Ya begini Mas, sebelum saya menjawab terkait dengan najis dan seberapa pentingnya kita menjawab atau membahas diskusi tentang najis, bahwa kita sebagai orang Islam tentu kita yakin bahwa manusia diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Al-Qur'an menyebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Dan tentunya dalam beribadah itu tidak boleh kita itu seenaknya saja. Oh, yang penting saya sudah melakukannya. Oh, yang penting saya sudah melakukan ini itu. Kita harus tahu tata cara ataupun ilmunya. Kita harus
tahu aturan syariat dalam beribadah. Ada dalil menyebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal, bahwa setiap orang yang beribadah atau melakukan ritual, melakukan kegiatan amal tanpa didasari dengan ilmu, maka amal tersebut itu tertolak, dalam arti tidak diterima, begitu. Baik, jadi itu menunjukkan pentingnya ilmu sebelum beramal, begitu Kang Jarwo ya? Ya, bahkan yai saya itu pernah dawuh amaliyah ilmiah, ilmiah amaliyah. Yang artinya ketika kita beramal atau melakukan sebuah amal, perbuatan, beribadah, kita harus tahu ilmunya, harus dilandasi dengan ilmu. Baik, amaliyah ilmiah dan ilmiah amaliyah. Ya. Tentu ini sangat menginspirasi sekali, bisa menjadi catatan bagi kita dan juga pemirsa podcast Kemenak Magetan. Dan di antara ibadah yang penting, Mas, itu adalah sholat, ya kan? Betul. Karena sholat merupakan tiang agama, pokok dari agama kita, ya kan? Kemudian sholat juga amal perbuatan yang awal, ya, yang pertama kali dihisab atau dimintai pertanggungjawaban. Betul sekali, Pak. Maka dari itu kita harus tahu tata cara sholat, hal-hal yang dilakukan sebelum sholat. Di antaranya adalah seseorang sebelum melakukan sholat itu harus suci, ya, suci, bersih, suci badannya, pakaiannya, tempatnya, apa yang dia pakai atau aksesorisnya, ini semua harus suci dari najis. Oh, sampai aksesoris itu harus benar-benar dipastikan kesuciannya, begitu Kang Jarwo ya? Sehingga kita Baik. harus suci dari najis tersebut. Baik. Di sini apa yang jenengan tanyakan terkait najis akan saya sampaikan. Ini sesuai dengan fikih madhab Syafi'i yang dijelaskan dalam kitab-kitab bermadhab Syafi'i. Ini akan saya jelaskan seperti dalam kitab Fathul Qorib, bahwa najis itu artinya atau secara bahasa adalah syai'ul mustaqdar. Nah, itu benda-benda yang kotor atau benda-benda yang menjijikkan. Syai'ul mustaqdar itu sesuatu yang menjijikkan. Itu kalau secara arti. Sedangkan secara syariat, najis itu adalah kullu ma haruma tanawuluhu alal itlaq, atau kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaq halatal ikhtiyar. Yakni setiap benda, setiap barang yang haram untuk digunakan, haram untuk dipakai secara mutlak dalam kondisi normal. Ini kalau dalam darurat bisa. Oh, kalau dari di dalam keadaan darurat itu beda lagi penjelasannya, beda begitu lagi. Kang ya? Dalam keadaan normal tidak boleh dipakai, Mas. Tidak boleh dipakai, tidak boleh dikonsumsi juga najis ini. Ya contohnya bangkai, bangkai hewan-hewan yang mati tanpa disembelih, ini tidak boleh dimakan. Kemudian khamr atau minuman keras, ini juga termasuk najis yang haram untuk diminum. Diminum gitu ya. Begitu juga maksudnya haruma tanawuluha ini masuk dalam jual beli, juga tidak boleh untuk kita jual belikan, ya, seperti kotoran kambing tidak boleh kita jual belikan. Ini kalau dalam keterangan Fathul Qorib. Nah, dalam kitab Fathul Wahab, ya, atau Hasyiah Jamal itu lebih ringkas lagi keterangannya, ya, terkait masalah najis ini, yakni mustaqdarun yamna'u sihhata sholat haitsulam murakhasa. Najis itu adalah setiap benda-benda kotor yang menghalangi sahnya sholat, sekira di situ tidak ada yang meringankan atau tidak ada ma'fu. Baik, jadi dari dua pengertian ini, pengertian yang kedua tadi itu lebih spesifik ya Kang Jarwo. Jadi najis itu adalah segala kotoran yang menghalangi sahnya sholat, begitu ya? Nggih, yang lebih tepat seperti itu, yang lebih mudah. Baik, kalau begitu tidak semua atau bukan semua perkara yang kotor itu najis. Apakah begitu Kang Jarwo? Ya, bisa kita pastikan begitu. Tidak semua yang kotor itu najis, tetapi yang najis itu bisa kita pastikan kotor. Ya, contohnya yang kotor tidak najis ya seperti tadi yang jenengan ungkapkan tadi, ingus, umbel, ya. Umbel niki suci, ya. Kemudian dahak,
juga suci. Dahak juga suci. Air liur juga suci. Kemudian lumpur, ya lumpur tanah di sawah itu juga suci. Ya, keringat, ya bau ketiak ini semua suci. Baik. Tapi ya ini kan menjijikkan. Menjijikkan tapi itu tidak najis, begitu ya. Boten najis. Baik. Berkembang dari penjelasan Anda tadi, saya dan juga para pemirsa podcast Kemenak Magetan juga menjadi penasaran, juga ingin tahu. Najis itu hanya ada satu saja atau ada perincian lebih jelas lagi masalah najis ini, Kang Jarwo? Ya, ulama ya dalam masalah najis ini membagi menjadi 3 bagian. Yakni aksamuha salah satu. Ada najis itu namanya najis mukhafafah, yakni najis yang ringan. Ringan. Kemudian najis mutawasitoh, najis sedang. Najis sedang, siap. Dan terakhir najis mughaladhah, yakni najis yang berat. Yang berat itu. Di sini ditinjau dari segi cara pensuciannya. Ini ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit dalam pensuciannya. Baik. Jadi penjelasan panjenengan tadi bahwa najis itu dibagi menjadi 3, ada ringan, ada sedang, dan juga ada yang berat begitu. Kita mulai dari yang ringan dulu, Kang Jarwo. Najis yang ringan ini contohnya apa? Najis yang ringan atau kita sebut sebagai najis mukhafafah, yakni baulus sobi alladzi la yu'kal ghairul laban. Yakni najisnya bayi laki-laki yang belum makan selain ASI ibu. Baik. Ini cara mensucikannya mudah karena mukhafafah, yakni hanya dengan cara memercikan air kepada area yang terkena najis. Di area tadi. najis itu saja, Pak ya. Mencegah potong. Baik. Dari keterangan jenengan tentang najis yang ringan tadi, Anda menyebutkan contoh itu kan baulus sobi atau kencingnya bayi laki-laki. Lah, ini kalau bayinya perempuan itu sama saja atau penjelasannya lain lagi, Kang Jarwo? Kalau untuk bayi perempuan di sini masuk dalam kategori najis mutawasito, najis sedang. Oke. Ya. Karena najis mukhafafah ini khusus bayi laki-laki saja. Baik. Untuk najis yang sedang atau mutawasitoh ya, najis sedang itu, Kang Jarwo ya. Itu selain air kencingnya bayi perempuan ada contoh lain lagi mungkin? Ya, di dalam kitab ya yang kita pelajari, kitab mabati itu ada adamu wal qaihu wal qai'u wal khamru, ya. Kemudian wama kharaja minas sabilaini ilal mania, kemudian al maitah, kemudian labanul hayawan alladzi la yuqal. Yang artinya di situ termasuk dalam kategori najis mutawasito adalah darah. Darah itu baik darah manusia ataupun hewan ini termasuk najis mutawasito. Kemudian utah-utahan. Muntahan itu maksudnya ya. Ya, muntahan, Mas. Baik. Kemudian lagi nanah, ya. Kemudian minuman keras, ini juga masuk. Kemudian susunya hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Air susunya maksudnya ya. Air Baik. Susu dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya ini juga najis. Kemudian lagi setiap benda atau setiap hal, setiap kotoran yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang. Ini baik pada manusia maupun hewan, semuanya masuk dalam najis mutawasito, kecuali air sperma atau sperma manusia ini suci. Oh, sperma itu suci ya, Pak ya. Selain itu semua yang keluar dari jalan depan maupun belakang, baik hewan maupun manusia itu najis mutawasito. Dan yang terakhir termasuk najis mutawasito adalah bangkai, ya, atau bangkai hewan yang mati tanpa disembelih. Ini mengecualikan bangkai manusia, Mas. Oh, maksudnya mayit ya? Maksudnya mayit. Oh, siap ya. Mayit manusia ini manusia yang meninggal itu suci. Kemudian ya ikan ya, ikan di laut ya, udu iwak pitik ini, tapi ini ikan di laut ya. Kemudian belalang. Terus untuk najis sedang atau najis mutawasito ini cara mencucikannya bagaimana, Kang Jarwo? Ya, untuk najis mutawasito itu sebelum kita membahas tentang
cara pensuciannya, najis mutawasitoh sendiri ini dibagi menjadi dua. Ada najis mutawasitoh ainiyah dan ada najis mutawasitoh hukmiyah. Oh, Yang cara pensuciannya berbeda ini. baik. Wah, baru tahu nih. Ternyata di najis mutawasitoh masih ada pembagian lagi, yaitu ainiyah dan hukmiyah. Oke, Iya. mohon juga dijelaskan tentang dua pembagian najis ini, Kang Jarwo. Ya, untuk najis mutawasito ainiyah atau najis ainiyah, kata-kata ainiyah ini berarti berwujud. Ya, ini adalah najis yang bentuk fisiknya itu dapat terlihat atau nampak. Nampak gitu. Ya, Oke. berarti bendanya itu ada, dapat kita lihat, baik itu bentuknya maupun rasanya, baunya, warnanya, itu dapat kita lihat. Ini cara pensuciannya ini harus dengan kita menghilangkannya, ya, dengan menghilangkan benda tersebut dengan menggunakan air. Baik, baik. Kalau najis hukmiyah Mas, ini Oke. hukmiyah dalam arti tidak berwujud. Najis yang wujudnya sudah tidak nampak, Tidak terlihat tidak lagi itu terlihat ya. lagi. Nah, ini contohnya seperti air kencing, ya. Air kencing yang menetes di pakaian kita yang Oke. sudah mengkering. Yang sudah mengering Ya, gitu ya. Ini cara pensuciannya ini dengan cukup dengan mengalirkan air pada area yang terkena najis Area najis tadi. tersebut. Oke, Iya. siap. Terus kalau untuk najis yang ketiga tadi, yang mughaladoh atau yang berat, itu bagaimana, Kang Jarwo? Ya, yang terakhir najis mughaladoh atau najis berat. Ini adalah najis yang ditimbulkan oleh anjing dan babi, ya, termasuk dari badannya, termasuk berarti keringatnya, air liurnya, kotorannya. Ini masuk dalam kategori najis mughaladoh atau najis yang berat tadi. Cara pensuciannya di sini harus dibasuh 7 kali basuhan. 7 kali. Ya, 7 kali. Yang salah satunya di situ dicampur dengan menggunakan debu atau tanah. Baik. Maksudnya mencampur dengan debu atau tanah, kan tadi Anda menyebutkan ada 7 kali basuhan ya. Dengan campuran tanah itu harus di basuhan pertama, di basuhan terakhir, atau bebas di basuhan mana saja, Kang Jarwo? Dalam masalah basuhan, 7 kali basuhan di sini, ini ulama menjelaskan bebas. Bisa kita mencampur debu atau tanah tersebut pada basuhan pertama, bisa pada basuhan kedua ataupun basuhan yang terakhir. Tetapi ini al-aula yang lebih utama di situ pada basuhan yang pertama. Di situ seperti dalam keterangan kitab Bajuri, syarahnya kitab Fathul Qorib. Baik. Jadi boleh ya mencampurnya dengan tanah itu di basuhan yang mana saja, tapi yang lebih afdol ada di basuhan yang pertama. Begitu, Kang Jarwo ya. Nggih, nggih. Nah, baik, Kang Jarwo, masih di seputar najis yang mughaladoh ini. Saya juga kepikiran, agak berandai-andai sih sebenarnya. Nggih. Semisal tadi kan Anda menjelaskan bahwa najis mughaladoh ini ditimbulkan dari 2 hewan, yaitu dari anjing dan dari babi. Nah, pertanyaannya begini, Pak Jarwo. Semisal ada anjing, kemudian anjing itu kawin dengan hewan lain, kita ambil contoh misalnya kambing. Jadi anjing kawin dengan kambing, dari perkawinan 2 hewan ini itu mereka beranak. Nah, status hukum anaknya ini itu bagaimana, Kang Jarwo? Ya, tentunya kalau terjadi nih Mas, Ya, ada semisal ya, bisa semisal terjadi gitu, nih. Pak ya. Kalau terjadi hasil perkawinan silang antara anjing dengan kambing, ya kambing, ini masuk dalam kategori najisnya najis mughaladoh. Oh, Meskipun baik. hewan tersebut itu berbentuk seperti kambing, Oh, begitu. nah, tetap najis mughaladoh. Tetap najis mughaladoh. Ya, dimenangkan yang berat tadi. Beda lagi Mas, apabila ada kambing kawin dengan kambing, anaknya berbentuk seperti anjing atau Seperti seperti anjing. babi, ya, Ya. sapi kawin dengan sapi, anaknya seperti babi, ya mirip babi plek, ya ini tetap dikatakan suci. Oh, begitu. Tetap Iya. suci, Kang Iya, Jarwo ya. tetap suci. Baik, sangat jelas sekali keterangan dari penyuluh kita ini, luar biasa. Dari yang saya tangkap,
selama obrolan kita ini tadi bahwa semua jenis najis yang sudah Anda jelaskan tentunya itu bisa disucikan menggunakan air. Nah, yang menjadi pertanyaan Kang Jarwo, apakah semua jenis air itu bisa digunakan untuk mensucikan najis atau bersuci, atau ada penjelasan lebih rinci lagi mengenai air ini? Ya, begini Mas, sebelum saya menjawab, bahwa di antara alat atau media yang digunakan untuk mensucikan najis atau benda-benda yang digunakan untuk bersuci itu adalah air. Ini berbeda dengan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Kalau di dalam kitab kuning itu dijelaskan kalau syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, ya semisal najis, itu tidak dapat disucikan. Lah terus bagaimana Kang Jarwo itu, misalnya bajunya itu terkena tadi contohnya darah terus kotoran, itu gimana itu? Kalau di dalam kitab itu disebutkan yuktau, ya dipotong ya. Dipotong? Ya, itu kita alhamdulillah ya di agama Islam, kita itu ada cara pensucian najis, yakni dengan cara menggunakan air. Menggunakan air. Dan ternyata di dalam agama kita itu disebutkan bahwa tidak semua air itu bisa digunakan untuk mensucikan najis. Ya. Ada beberapa pembagian, ya, klarifikasi pembagian terkait masalah air. Ada air itu namanya air tohir mutohir huiri makruhin istimalu, yakni air itu suci dan juga mensucikan. Suci pada dirinya sendiri, zatnya itu suci, mensucikan, bisa digunakan untuk mensucikan benda lain, kemudian tidak makruh untuk dipakai. Ini disebut dengan air mutlak. Air mutlak. Air murni. Ya. Kemudian ada yang kedua namanya air musammas atau air yang tohir mutohir, gitu, makruhin istimaluhu. Ya, ini air itu suci dan juga bisa digunakan untuk bersuci, tetapi makruh untuk dipakai. Makruh. Ya, ini adalah air yang dipanaskan dengan terik matahari. Baik. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah tohir hoiri mutohir, yakni suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini namanya tohir hoiri mutohir. Hoiri mutohir. Air itu suci, suci dalam arti bisa kita konsumsi tapi tidak bisa kita gunakan untuk mensucikan. Baik. Ya, contohnya yang seperti kopi, ya, kopi yang jenengan buat tiap pagi. Oh iya ya. Jadi kopi itu suci Pak ya. Ya, tetap suci. Ya, air Tapi kopi itu tidak bisa dibuat wudhu atau dibuat mencuci gitu ya. Nanti ya, semut bisa datang semua Pak. Tidak bisa. Baik. Itu masuk dalam kategori tohir hoiri mutohir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Baik. Kemudian lagi termasuk suci tidak bisa mensucikan adalah air musta'mal atau air-air yang pernah dipakai untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Baik. Dan yang terakhir adalah air mutanajis. Jadi 4 tadi tohir mutohir, kemudian musammas, kemudian tohir hoiri mutohir, dan terakhir adalah air mutanajis. Air yang terkena najis. Baik. Ini yang volumenya kurang dari 2 kulah. Ini bisa menjadi najis. Baik. Ya, sebelum saya membahas terkait 4 ini, ya secara garis besar air itu juga dibagi menjadi 2 dari segi volumenya. Oh, volumenya. Ya, baik. Ada air itu sedikit dan ada air itu banyak. Yang mana keduanya ini menjadikan beda dalam cara menggunakannya. Baik. Jadi kalau air itu sedikit, namanya air kolil, ya air sedikit, itu adalah air yang kadarnya, volumenya itu kurang dari 2 kulah. 2 kulah. Ya. 2 kulah itu berapa, Kang Jarwo? 2 kulah itu kira-kira kalau di wadah, ya, di bak itu. Bak air itu ya. Bak air itu persegi yang panjang, lebar dan tingginya itu 1 dirok atau kira-kira 60 cm. Baik. Atau kalau dalam literan itu 216 liter. 216 kurang dari liter. 216 liter. Okay. Itu air sedikit.
Baik. Nah, kalau airnya itu sedikit, para ulama menjelaskan cara mensucikan atau cara bersuci menggunakan air yang sedikit itu harus dengan mengalirkan air tersebut. Baik. Atau warud ya. Air mendatangi najis atau air itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan air banyak itu adalah air yang volumenya itu di atas tadi, Di atas 216 liter tadi Kang ya. Atau di atas 2 kulah tadi. Baik. Kalau air itu banyak itu mudah Mas. Cara mensucikannya bisa kita obok-obok, bisa kita masukkan Celup-celupkan gitu pakaian, nggak apa-apa. itu tidak apa-apa. Baik. Ya. Dari keterangan jenengan tadi, saya menangkap bahwa yang bisa digunakan untuk mensucikan najis adalah air tohir mutohir atau yang suci mensucikan, begitu Kang Jarwo. Nah, yang termasuk kategori air tohir mutohir ini apa saja Kang Jarwo? Ya, yang termasuk air tohir mutohir itu dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa al-miyahu alladhi yajusu atadhiru biha sapumihai. Ini air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ya, ada air hujan, ya kayak iki musim penghujan ini bersuci. Kemudian ada air laut, air sungai. Ya. Kemudian ada lagi air sumur, air es, air salju, dan juga ada ma'ul ain, yakni air yang muncul dari mata air ya, bukan air mata ya Mas. Oh, kalau air mata itu sedih jadinya. Ya. Sedih ya, lebih kan? Mudahnya atau kesimpulannya air tohir mutohir ini adalah setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi ya, selama masih murni ya, masih belum berubah sifat-sifatnya. Baik. Kang Jarwo, ini ada pertanyaan yang sering banget muncul juga. Ini juga fenomena yang sudah banyak terjadi di masyarakat ya. Saat ini kan musim penghujan seperti yang Anda sebutkan tadi. Misalnya di pagi hari ini mau mencuci pakaian yang terkena najis atau bersuci, itu kan dingin. Nah, akhirnya masyarakat itu misalnya merebus air untuk bersuci, untuk mencuci pakaian, atau saat ini itu banyak juga yang menggunakan teknologi berupa water heater atau penghangat air itu. Nah, pertanyaannya, air hangat itu bisa atau boleh atau tidak Pak untuk digunakan mensucikan najis? Air hangat, baik hangat itu muncul dari tanah, dari dirinya sendiri ya, ataupun hangat panas ini dikarenakan dipanaskan, misal direbus dengan kayu atau kompor, atau menggunakan alat seperti yang panjenengan sampaikan tadi Mas, water heater Pak. Water heater ya. Ini tetap dalam kategori tohir mutohir ghairi makruhun istimaluhu, tetap suci dan mensucikan, tidak makruh untuk dipakai. Baik, tetap boleh ya. Iya, tetap tidak menghilangkan kesucian air tersebut. Baik, tapi air hangat yang saya tanyakan ini tadi itu berbeda ya dengan air musyamas yang di awal tadi Anda jelaskan tadi? Ya, berbeda. Kalau air musyamas itu panasnya itu diakibatkan oleh terik matahari dengan menggunakan wadah-wadah selain emas dan perak. Baik. Dan juga di situ ada qaid lagi, air musyamas itu adalah air yang dipanaskan dengan terik matahari menggunakan wadah semisal besi fikutrin harin, yakni di daerah-daerah yang beriklim panas. Ya, seperti di Timur Tengah. Ini tidak termasuk di Indonesia ini. Oh ya kan, Indonesia ini termasuk tropis Pak ya. Geng. Jadi dapat dikatakan air musyamas itu tidak ditemukan di Indonesia. Apakah begitu Kang Jarwo? Nggih, bisa seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi Kang Jarwo. Pokoknya saya bertanya terus ini nanti. Misalnya masyarakat itu memiliki saluran air, maksudnya saluran air itu dari sumber mata air atau dari sungai misalnya. Tapi dari sananya itu sudah keruh. Nah, akhirnya sampai di bak mandi atau di penampungan itu diberi semacam penjernih air agar supaya tidak keruh. Nah,
air ini itu bisa atau boleh atau tidak Pak digunakan untuk mensucikan najis? Ya, untuk menjawab itu seperti dalam kitab hamisnya kitab Fathul Mu'in, bahwa Syekh Ismail bin Zain berkata, inna tahoyurul ma bil qadurat wa nawiya minal asya at-tahirat la yaslubu tahuriyatahu, bahwa air atau air yang keruh ini ketika dilalui atau diberi benda-benda yang suci yang merubah kekeruhan tersebut menjadi jernih, ini tidak menghilangkan statusnya air tersebut dari status tohir mutohir. Dalam arti air yang berubah tadi tetap dikategorikan suci mensucikan. Misal air di situ diberi kaporit, yang banyak digunakan itu kaporit itu Kang ya. Atau hal yang lain, ini tetap air tersebut tohir mutohir. Baik, jadi tetap boleh. Satu lagi Kang Jarwo, pertanyaan ini juga fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Saat ini itu juga banyak dari kalangan saudara kita umat Islam maupun masyarakat pada umumnya itu menggunakan mesin cuci. Nah, mesin cuci ini itu cukup atau tidak untuk mensucikan najis di pakaian-pakaian kita? Sebelum saya menjawab, memang hal ini penting Mas, karena kalau kita tidak tahu tata caranya mensuci menggunakan mesin cuci, ini pakaian atau benda-benda yang kita cuci ini yang suci pun bisa menjadi najis. Maksudnya najis itu bisa menular juga, begitu Kang Jarwo? Bisa menular. Oke. Sebelum kita membahas di situ, bahwa kita tadi sudah membahas di awal bahwa air itu dibagi menjadi dua, ya kan? Ya. Yang cara pensuciannya berbeda. Ada air sedikit dan air banyak. Kalau air itu kurang dari 2 kolah atau sedikit, maka mayoritas ulama itu berpendapat tata caranya mensucikan atau cara mensucikan benda najis menggunakan air sedikit adalah dengan cara wurudul ma, atau air yang mendatangi najis, atau jaroyanul ma, air itu mengalir. Sehingga dalam mesin cuci atau kita bersuci dengan menggunakan mesin cuci ini, kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, karena memang ini ada 2 pendapat Mas nanti. Ada 2 pendapat ini. Ada 2 pendapat ya. Baik. Kita mengikuti pendapat mayoritas ulama, ini tidak cukup ya kalau tidak kita sucikan terlebih dahulu pakaian yang akan kita masukkan ke mesin cuci. Jadi proses penyuciannya itu di luar mesin cuci gitu. Iya, di luar mesin cuci, karena apabila kita memasukkan pakaian kepada mesin cuci yang mana airnya itu kurang dari 2 kolah, maka air tersebut malah menjadi najis. Baik. Ya. Jadi kalau ada najisnya, misalnya kotoran cicak gitu, kotoran cicaknya dibersihkan di luar mesin cuci dulu, begitu Kang ya. Kalau kita mengikuti ini memang ada 2 pendapat ya. Baik. Yang pertama, kalau mayoritas ulama, sebelum kita masukkan ke mesin cuci itu kita hilangkan najisnya terlebih dahulu, baru kita sucikan. Baik. Menggunakan mesin cuci ini. Tapi kalau pendapat yang kedua, ini pendapat yang lebih mudah. Ini di dalam kitab Muhnil Muhtaj dan juga kitab Qulyubi, itu ada ulama namanya Ibnu Suraid. Itu berpendapat bahwa mensucikan benda najis menggunakan air yang kurang dari 2 kolah itu tidak ada persyaratan warud, tidak ada persyaratan air yang mendatangi najis. Ini menurut Ibnu Suraid. Jadi cukup kita mengikuti pendapat ini, kita cukup ya kita masukkan pakaian ke dalam mesin cuci, kita cuci, kemudian kita angkat atau kita buang airnya, itu sudah suci. Sudah suci. Karena Ibnu Suraid ini mengtangzirkan atau menyamakan dengan masalah minyak yang terkena najis.
Ini minyak yang terkena najis itu bisa suci dengan cara ditambahi air, meskipun air itu kurang dari 2 kola, tapi dengan syarat ada niat menghilangkan najis. Baik. Ada tujuan untuk menghilangkan najis, ini sudah dikatakan suci. Tadi Anda menyebutkan bahwa itu kan dicuci di mesin cuci, terutama yang pendapat yang kedua itu ya. Itu kan kebiasaan masyarakat ya. Itu kan mencuci itu kan harus menggunakan sabun begitu Pak. Maksudnya mencuci dari dua pendapat ulama ini itu menggunakan sabun itu mempengaruhi kesuciannya itu apa tidak ini? Dia mempengaruhi Mas, karena begini, yang saya sebut tadi dari awal adalah dalam pensucian tersebut ini tidak menggunakan sabun atau deterjen. Karena kalau kita menggunakan deterjen, airnya kita beli deterjen atau pakaiannya sudah kita beri deterjen ya, baik cair maupun bubuk, ini status air itu sudah tidak tauhir mutahhir lagi, menjadi tauhir hur mutahhir. Sudah berubah ya. Sehingga malah tidak bisa mensucikannya. Baik. Jadi ada 2 cara tadi itu tanpa sabun begitu Mas. Tanpa sabun. Ya. Kalau untuk pribadi Kang Jarwo sendiri untuk pribadi Kang Jarwo ini dari untuk mencuci pakaian dengan mesin cuci, dalam hal ini mensucikan itu mungkin ada tips-tips atau cara yang lebih aman dari Kang Jarwo. Ya, kalau kita mencari yang lebih aman, kita tetap mengikuti pendapat mayoritas ulama, di mana di situ berpendapat memang harus jaroyanul ma, harus air itu mengalir. Jadi begini tata caranya. Ini bisa begini Mas, bisa pakaian kita masukkan ke mesin cuci dulu, kemudian kita aliri air dari atas, dan keran pembuka. Keran pembuangan itu ya. Pembuangan itu tidak ditutup. Tidak tertutup. Dibuka sehingga air itu mengalir melalui pakaian yang terkena najis tadi. Baik. Jadi air masuk langsung keluar begitu Kang Jarwo ya. Dan sekira pakaian tersebut itu sudah suci, maka kita tutup, kemudian baru kita genangkan, kita beri sabun. Nah, kalau sudah selesai kita buang airnya. Atau kita balik juga bisa. Balik gimana nih? Dibalik begini. Mesin cucinya dibalik apa gimana? Maksudnya kok mesin cucinya dibalik? Kita masukkan air, kemudian kita beri sabun, kita masukkan pakaian kita giling. Ya. Setelah kita giling selesai, kita buang airnya. Nah, setelah itu kita aliri air lagi, alias kita siram, kita peras Mas. Bilas ya Kang Jarwo. Baik. Kita aliri air lagi, yang air tersebut mengalir. Baik. Jadi pada intinya silahkan memakai sabun, tapi ada satu basuhan khusus tanpa sabun yang itu diniati untuk mensucikan najis itu tadi. Begitu Kang Jarwo. Baik. Luar biasa. Ternyata banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari hal-hal yang mungkin sering juga kita anggap sepele sehari-hari. Nah ini Pak Jarwo, sekali lagi terima kasih saya sampaikan sudah berkenan hadir dan juga berbagi ilmu di podcast Kemenak Magetan ini. Sami-sami Mas. Dan mungkin sebelum saya akhiri, apabila apa yang telah saya sampaikan tadi ada beberapa hal yang kurang tepat dari ilmu yang panjenengan pelajari, bisa panjenengan komen ya, atau bisa komen di bawah bisa. Komen di bawah bisa, atau panjenengan sampaikan kepada saya. Baik. Saya sangat menerima kritik dan saran begitu Mas. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Jarwo. Baik, para pemirsa podcast Kemenak Magetan, jangan lupa untuk jaga kebersihan, tetap belajar bagaimana cara memahami dan mempraktekkan cara mensuci atau bersuci yang baik dan benar. Untuk kata-kata hari ini ada kata-kata ilmu fikih adalah ilmu dzahir, tapi bisa membantu memperbaiki kondisi batin. Ada beberapa syair di kitab Ta'limul Muta'alim. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa a'dalu qaidin. Belajarlah ilmu fikih karena ilmu fikih adalah sebaik-baik penuntun kepada kebaikan dan ketaatan. Huwal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yungji min jami'is sadaidi.
Ilmu fikih adalah penuntun dan juga bisa menjadi benteng yang bisa menyelamatkan kita dari semua mara bahaya. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga komen. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.